Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan kalian sehat dan tetap semangat. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang keempat, masih dalam satu judul yang sama, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas submateri yang keempat, yaitu perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Kita sama-sama saksikan bersama ya. Dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia misalnya, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan itu sendiri. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan juga parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensil, sistem parlementer dapat memiliki seseorang presiden atau seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihannya adalah memiliki fleksibilitas dan juga tanggapannya kepada publik. Sedangkan kekurangannya adalah sering mengarah kepada pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 sampai 1959. Nah, sistem pemerintahan parlementer, sistem parlementer biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Kita lihat di sini, ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah itu bisa presiden, bisa juga raja, bisa sultan, atau bisa juga kaisar. Dan yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang kedua adalah sistem semi-parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi-parlementer. Jadi hal yang menyebabkannya adalah yang pertama, menteri diangkat oleh presiden waktu itu ya. Yang kedua, perdana menteri diintervensi presiden. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden. Yang keempat, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Baik anak-anak yang Bapak cintai, berikutnya adalah sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu. Jadi sekali lagi, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Yang kedua, presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Dan yang ketiga, tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Nah, kita lihat bersama bahwa dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena
rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden diberhentikan karena pelanggaran tertentu, maka wakil presiden akan menggantikan posisinya. Ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan juga non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lihat di sini bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 sampai ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang B, atau yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang C, atau ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, yang D, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, dari pasal-pasal tersebut sangat jelas ya bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Yang kedua, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, kekuasaan tidak tak terbatas. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lihat di sini perbedaan sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Di sini ada bagan ya, ada 5 poin perbedaannya. Yang pertama kita lihat dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana raja atau ratu sebagai kepala negara melaksanakan kekuasaan nominal. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Yang kedua, dalam sistem parlementer, legislatif memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan eksekutif, sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang sama. Perbedaan yang ketiga adalah, dalam sistem pemerintahan parlementer, legislatif dapat dibubarkan oleh eksekutif, begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, eksekutif dan legislatif tidak dapat saling membubarkan. Perbedaan yang keempat, dalam sistem pemerintahan parlementer, menteri-menteri negara diangkat dengan suara terbanyak di parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, perbedaan yang terakhir, dalam sistem pemerintahan parlementer, legislatif langsung mengawasi eksekutif. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, eksekutif tidak berada di bawah pengawasan legislatif karena eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Nah, sehingga jika karena bertanggung jawab kepada rakyat, kalau rakyat sudah tidak percaya terhadap eksekutif atau terhadap presiden, maka ia harus turun. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, berikut adalah contoh sistem pemerintahan suatu negara. Ini ada contoh-contoh negaranya ya. Kita di sini sistem presidensial, contohnya adalah negara Argentina, Brazil, Indonesia, Meksiko,
Filipina, Amerika Serikat, dan lain-lain. Kamerun, Kazakhstan, Korea Selatan, dan juga Yaman. Masih banyak negara-negara lainnya ya. Nah, dalam sistem pemerintahan parlementer, contohnya negaranya adalah Afrika Selatan, Kanada, Israel, Jepang, Singapura, Denmark, Finlandia, Italia, Yunani, Spanyol, Australia, New Zealand, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga sistem semi-presidensial. Ada juga Rusia, Prancis, Mesir, Portugal, Ukraina, Palestina, Suriah, Sri Lanka, Nigeria, dan lain-lain. Sedangkan tadi Bapak sudah jelaskan ada yang namanya semi-parlementer, itu hanya ada di Indonesia saja ya, itu hanya sistem pemerintahan peralihan saja. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembahasan materi di pertemuan keempat ini. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, sekarang masuk ke dalam pertanyaan untuk minggu ini. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah kolaborasi antara Presiden dan DPR saat ini di Indonesia sudah bagus, mengingat banyaknya produk hukum seperti undang-undang yang kontroversial? Sekali lagi, pertanyaan untuk minggu ini adalah, menurut kalian, apakah kolaborasi antara Presiden dan DPR saat ini di Indonesia sudah bagus, mengingat banyaknya produk hukum seperti undang-undang yang kontroversial? Nah, itu adalah pertanyaan untuk minggu ini ya. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar, kelas, tanda pagar, lalu ketik jawaban kalian. Setelah itu, kalian screenshot jawabannya, kemudian kirimkan ke link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.